Orang bisa menyakiti nggak hanya dengan lisan, tapi orang bisa menyakiti dengan tangan, tapi sama dan bahkan lebih parah daripada lisan. Islam itu punya satu kalimat yang sangat sederhana, kalimat yang thayyibah, kata Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kalimat thayyibah ini ditanam, dia akan memunculkan sebuah pohon yang baik. Amal soleh itu ya harus kelihatan biar dilihat oleh orang dan orang bisa mencontoh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa dalam kondisi yang mungkin tidak semuanya ideal, tapi kita berharap bahwa kondisi-kondisi yang terbatas ini Allah bisa berikan kita banyak sekali pembelajaran. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Ustadz saya, Ustadz Fatih Karim, bisa untuk menjumpai Mas Baim. Walaupun saya juga nggak ngerti kalau seandainya ada acara, makanya saya kaosan terus kemudian pakai jaket. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan acara kita. Yang saya pengen lakukan pada hari ini mungkin bukan kajian, tapi sekedar berbagi. Dan saya harapkan dengan berbagi ini ada kebaikan-kebaikan yang besar yang teman-teman bisa dapatkan. Karena teman-teman sekalian, banyak orang yang ketika dia menjadi seorang muslim, tapi sebenarnya dia hampir-hampir tidak bisa untuk menjalani Islam itu secara sempurna. Karena dia hanya berhenti sampai pada satu titik di mana Islam itu cuma keyakinan aja. Cuma sebuah hal yang ya mungkin di KTP, berhenti sampai di situ. Padahal Islam itu bukan berhenti sampai pada keyakinan. Makanya ketika Allah menyampaikan lewat Rasulnya tentang perkara Islam itu yang dijelaskan bukan perkara keyakinan, tapi mulai dari perkara perbuatan. Makanya ketika mendefinisikan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan al-muslimu man salimal muslimun milisani wal yadih. Jadi seorang muslim itu siapa? Tidak dijelaskan. Yang keyakinannya kuat, enggak. Yang keyakinannya mantap, enggak. Yang dia itu bisa untuk sabar, tidak. Yang dia itu bisa untuk bersyukur, bukan. Tapi yang dijelaskan justru adalah parameter-parameter yang bersifat perbuatan. Seorang muslim adalah man salimal muslimun, seseorang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain. Milisani wal yadih. Dia bisa menyelamatkan muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, coba lihat. Kalau orang zaman dulu mau menyakiti orang, itu bisa dengan dua. Bisa dengan lisan, bisa dengan tangan. Dia bisa menyakiti orang dengan lisan, dia bisa menyakiti orang dengan tangan. Yang mana yang lebih sakit? Lisan atau tangan? Betul. Kalau lisan paling benjol. Tapi kalau tangan paling benjol. Tapi kalau lisan itu sampai ke hati. Dan rasanya itu kayak kita mau marah tapi nggak bisa, kita mau ngamuk tapi nggak sanggup. Itu dengan lisan. Tapi zaman sekarang hadis Rasulullah tuh makin terasa. Kenapa? Karena orang bisa menyakiti nggak hanya dengan lisan, tapi orang bisa menyakiti dengan tangan, tapi sama dan bahkan lebih parah daripada lisan. Komen. Lah komen kan pakai tangan. Lah itu bukan hanya nyakitin tapi ada bekasnya, gitu kan ya. Bisa. Orang kemudian dengan lisan dan dengan tangannya. Nah, berarti kualitas seorang muslim yang disoroti oleh Rasulullah itu bukan keyakinannya dulu, tapi justru perbuatan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah orang-orang muslim pada zaman sekarang, mereka mencukupkan diri pada level-level keyakinan. Saya seorang muslim, kenapa? Ya karena saya meyakini Allah, karena saya beriman. Lalu kemudian mulai ketika dia sudah sampai cuma pada level begini, dia tidak pada level selanjutnya. Padahal di dalam Al-Quran Allah sampaikan perkara iman itu sangat sederhana sekali. Kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya Islam itu punya satu kalimat yang sangat sederhana, kalimat yang thayyibah, kata Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kalimat thayyibah ini ditanam, dia akan memunculkan sebuah pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Ada 3. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Yang pertama adalah akarnya kuat. Yang kedua adalah batangnya ngarahnya ke udara. Yang ketiga adalah dia memberikan buah setiap waktunya. Sekarang saya mau nanya. Tanaman yang baik seperti syahadat yang baik. Pertanyaannya, pilih salah satu. Pohon apakah yang dimaksud? Kan Indonesia kan senangnya
pilihan berganda gitu kan ya. A. Salah lagi. Nah, salah lagi. Sudah salah bangga lagi gitu. Terus pengen masuk surga lagi gitu. Oke. Jadi kira-kira yang mana? A. Pohon zaitun, B. Pohon tin, C. Pohon kurma. Yang mana kira-kira? Yang A. Pohon zaitun, yang A. Ada yang milih A? Enggak ada. Yang kedua, B. Pohon tin. Enggak ada juga. Saya deh. Oke, satu. Yang C. Pohon kurma. Nah, Indonesia berarti memang. Ketika disuruh milih pasti nggak mau milih. Nah, itulah orang Indonesia. Terus protes gitu kan. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Daripada salah gitu kan. Nah, ternyata yang dimaksud di dalam kenapa pohon tin? Kenapa kira-kira? Suratnya sih cuman. Cuma apa pohon tin doang ya. Watini wa zaitun. Dibacanya pas subuh biar cepat selesai. Jadi tawan. Jadi yang ternyata dimaksud oleh para ulama adalah pohon kurma. Nah, pohon kurma coba kita lihat. Kalau iman seperti pohon kurma, kalau Islam itu seperti pohon kurma, sekarang saya mau nanya. Orang mau nanam kurma yang diharapin apa? Akarnya, batangnya, atau buahnya? Buah. Maka kita nggak bisa bragging ke orang soalan akar. Kita nggak bisa brag ke orang soalan batang. Karena yang diharapkan orang ketika nanam kurma adalah buahnya. Maka kalau Anda mau berkebun kurma, tiba-tiba Anda nanam kurma tapi nggak ada buah, itu pasti pohonnya ditebang. Pasti Anda dikomplain orang. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah buahnya. Makanya kita nggak bisa pamer iman. Kita juga nggak bisa pamer batangnya. Batangnya itu apa? Amal soleh. Contoh kayak gini, bro ke rumah gue yuk. Ngapain? Lihat keimanan gue. Betapa teguh keimanan gue. Betapa bodoh amat, gue nggak peduli. Nah, kenapa? Karena keimanan lu urusan lu. Nah, kenapa? Gue nggak mau lihat keimanan lu. Terus kemudian kita bilang, bro ke rumah gue yuk. Ngapain? Ngelihat batang. Batangnya itu apa maksudnya? Sebuah amal soleh. Lihat gue sholat. Lihat gue sholat, keren banget gue sholat. Apa urusannya? Ngelihat kamu sholat emang ngapain? Lihat gue puasa ngapain? Tapi begitu Anda bilang, datang ke rumah gue yuk, ngapain? Ada makanan. Maka mereka pasti tertarik. Maka ketika kita bicara tentang Islam, goalsnya adalah buah. Goalsnya adalah sesuatu yang kita berikan pada orang lain. Tapi permasalahannya adalah goalsnya ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada fase pertama dan fase kedua. Kalau nggak ada akar yang menghujam ke tanah, nggak ada batang yang bisa tegak. Kalau nggak ada batang yang bisa tegak, nggak ada fotosintesis. Nggak ada fotosintesis, akhirnya nggak ada buah. Kan gitu kan ya? Oke, sebelum saya jelasin tentang tadi yang Mas Baim pengen tahu. Saya jelasin sedikit aja. Tahu bonsai? Tahu bonsai ya? Seneng bonsai? Hobinya. Ada yang tahu gimana cara buat bonsai? Potong apanya? Potong dahan-dahannya. Nggak bakal berhasil. Ada satu sebelum kita potong dahannya. Apa kira-kira? Yang orang buat pertanyaan berikutnya. Orang nyari tanaman bonsai bakalnya dari mana? Bakal tanaman bonsai carinya dari mana? Pohonnya. Dapatnya dari mana? Nyarinya. Dari hutan. Bukan hanya hutan. Hutan bagian-bagian yang nggak ideal. Iya. Karang-karang, Tumbuh di karang. tumbuh kemudian celah-celah batu. Yang udah Nah itu jelek-jelek. bonsainya betul. Semua bonsai pasti tumbuhnya kayak gitu. Kenapa? Begitu kemudian akarnya terbatas, pertumbuhan atasnya terbatas. Maka pertama kali mau bikin bonsai bukan dahannya yang dipotong, tapi akarnya dulu yang dipotong. Akarnya dipotong, dikasih kemudian di pot yang berbeda, dia nggak bisa lewat lagi. Maka berlaku sebuah teori dalam dunia pertanian, karena saya S1 pertanian, as above, so below. Seperti apa atasnya, begitu juga bawahnya. Begitu juga bawahnya, seperti itulah atasnya. Jadi kalau Anda mau atas yang bagus, Anda harus punya bawah yang bagus. Anda harus punya sebuah pijakan yang kuat. Nah maka kalau kita bicara tentang iman, iman kayak akar, persis seperti di dalam Al-Quran. Iman itu kayak akar, dia nggak kelihatan. Sedangkan batang harus di atas. Supaya dia bisa menopang cabang-cabang yang mengarah ke udara. Supaya nanti bisa jadi sebuah topangan untuk buah-buahan yang baik. Pertanyaannya teman-teman sekalian, andaikan kita bicara tentang akar tuh nggak kelihatan, tiba-tiba akarnya ini abnormal, dia maunya kelihatan, kira-kira gimana? Rusak. Akar tuh harusnya nggak kelihatan, maka iman jangan dipamer-pamerin, jangan dites-tes, karena dia harusnya di bawah tanah, harusnya nggak kelihatan. Sedangkan amal soleh itu harus memang kelihatan. Maka ada yang bilang, jangan riak dong. Kemarin ketika lagi misalnya masa covid pas lagi lebaran, saya kan nguploadin punya teman-teman saya. Dia punya usaha-usaha banyak amblas, lalu kemudian orang usaha makanan. Setelah dia usaha makanan, Ustaz tolong dong promoin. Saya nggak buka endorse. Yang saya buka adalah kalau ada teman yang kemudian minta yang saya kenal dan dia baik, saya kemudian upload. Ustaz Felix apa-apaan ria, dapat makanan dia upload ini dia upload. Saya bilang, nah ini salahnya orang. Namanya syiar itu harus kelihatan.
Amal soleh itu ya harus kelihatan biar dilihat oleh orang dan orang bisa mencontoh. Jadi pertanyaannya adalah kalau amalnya disembunyikan terus, terus masa batang batang di bawah, akar di atas. Itu kan kemudian bisa bermasalah. Nah, maka ini yang kita bisa lihat, namanya iman pasti harus nggak kelihatan. Dan ini bersesuaian dengan yang kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Setelah zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, maka Allah katakan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Coba lihat. Tadi ada berapa bagian pohon? 3. Akar yang enggak kelihatan, batang yang tegak, buah yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang lain. Lihat di dalam surat Al-Baqarah bagaimana Allah mengartikan orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang percaya pada sesuatu yang enggak kelihatan. Enggak kelihatan akar. Wa yuqimunas shalah, dan salatnya tegak. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan bermanfaat bagi orang yang lain. Itulah Islam. Nah, maka yang saya lihat ketika saya di Palembang, mohon maaf kalau ada orang Palembang, bukan Islam yang kayak gitu. Bukan Islam seperti yang berbuah. Bukan Islam yang memberikan manfaat. Kalau kata Habib Nurmagomedov baru-baru ini, orang-orang yang bukan muslim gak baca Al-Quran. Mereka gak baca hadis, mereka baca kalian. Mereka baca perilaku kalian. Mereka baca bagaimana kalian bertindak dengan keluarga kalian. Mereka membaca bagaimana kalian bertindak dengan teman-teman kalian. Mereka membaca kalian bagaimana kalian bertindak di masyarakat kalian. Kalian peduli atau tidak, itu yang orang lain baca. Tapi mereka nggak baca Al-Quran dan nggak baca hadis. Dan kita pun nggak perlu bragging soalan Al-Quran dan hadis. Tapi yang menjadi sesuatu yang orang lihat adalah buah yang kemudian terlihat. Maka bertepatan lagi dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Orang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah jeruk. Jeruk itu wanginya sudah tercium, setelah dimakan enak. Tapi ada orang-orang mukmin yang nggak membaca Al-Quran, alias orang mukmin yang cuma bermanfaat bagi dirinya sendiri, itu kayak kayak buah kurma. Rasanya enak tapi nggak wangi. Tapi kalau ada orang-orang yang bukan mukmin tapi dia bermanfaat buat orang yang lain, itu seperti buah namanya buah raihanah. Buah raihanah ini adalah buahnya nggak ada enak-enaknya tapi wangi, tapi nggak bisa dimakan. Nah, sedangkan orang-orang yang bukan mukmin sudah gitu nggak bermanfaat lagi. Nah, itu seperti buah hangzolah. Yang kemudian sudahlah bau, lalu kemudian nggak enak, kira-kira gitu. Nah, kira-kira kita mau jadi yang mana? Harusnya kita jadi yang jeruk, yang bermanfaat bagi orang lain dan itu kemudian enak dimakan. Bagi kita sendiri enak, bagi orang lain juga enak. Itu yang nggak saya dapatkan ketika saya di Palembang. Yang saya dapatkan justru sebaliknya. Contoh misalnya, ya kita sudah tahu lah di Indonesia, apalagi di Palembang. Saya lewat, woi Cino. Gitu. Padahal kalau Mbak I mungkin lewat juga digituin. Kalau antum ada di tempat saya gitu kan ya. Nah, gak enak banget digituin. Kenapa? Bukan masalah Cinanya. Saya gak ada masalah dipanggil Cina. Cuma nadanya itu gak enak. Makanya kayak kemarin misalnya ada polemik tentang kafir atau non muslim. Panggil antara kafir atau non muslim. Orang muslim tuh gak usah diajarin karena orang muslim paling punya etika terhadap itu. Bapak saya masih non muslim tapi masa Samuel, woi kafir, kan gak mungkin. Saya pasti manggil pi gitu kan ya atau mi gitu kan ya. Kenapa? Karena kita punya satu etika. Tapi kalau kita dipanggil woi Cino kan gak enak juga gitu kan ya. Walaupun ya benar memang saya orang Cina gitu kan ya. Tapi kan gak enak kalau dipanggil dengan cara gitu. Itu yang saya temukan. Apalagi janjian sama orang muslim gak ditepati. Mereka jorok, mereka kotor. Kalau sekarang kita ke luar negeri, bandingin aja imigrasi negeri-negeri muslim dengan imigrasi negeri-negeri yang bukan muslim. Kira-kira profesional yang mana? Tiba-tiba kita lagi kemudian di depan gitu kan ya, lagi nunggu, tiba-tiba dia tinggal gitu kan ya. Ini orang kemana ya kan ya? Ternyata setengah jam lagi baru datang. Ngapain? Ternyata cuma ngerokok gitu kan ya. Sangat nggak profesional sekali. Kenapa? Karena mereka mikir, ya gue nggak usah pakai iklan, gue nggak usah pakai apapun, lu juga tetap datang ke sini. Karena tempat gue sudah harus memang didatangi oleh muslim kan itu kan ya. Sedangkan bagaimana profesionalnya negeri-negeri yang lain. Begitu dia punya antrian, ada 3, ada 4, langsung buka stand yang baru. Stand yang baru. Emang jualan gitu kan ya. Langsung buka kemudian loket yang baru, meja yang baru dan seterusnya. Nah, ini yang saya nggak lihat di Palembang. Nah, ketika saya kemudian nggak lihat seperti itu, padahal saya masih mencari, maka saya jadilah secara singkat, saya jadilah seorang ateis. Karena saya merasa agama saya yang lama tidak memuaskan, lalu kemudian saya jadi seorang ateis pada SMP kelas 2. Kenapa jadi seorang ateis? Karena ketika saya berpikir, saya mendapatkan kayaknya agama ini cuma konspirasi gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang agama konspirasi, saya nggak pernah menyalahkan, karena saya pun dulu juga begitu. Karena banyak kan main game. Dulu game saya itu adalah game-game yang
apa ya, ngajak mikir Final Fantasy yang sekarang di remake di PS4 gitu kan ya, yang saya belum main gitu kan ya, nanti saya main gitu. Nah, Final Fantasy 7 lalu kemudian Xenogears dan segala macam itu membawa pada satu pemikiran bahwa Tuhan itu cuma sebuah ide, cuma sebuah artificial intelligence. Lalu kemudian saya meyakini, oh ternyata agama ini cuma konspirasi. Bagaimana caranya orang yang dikit bisa mengendalikan orang yang banyak? Pakailah agama. Pakailah dongeng-dongeng agama. Karena waktu itu saya merasa begitu. Saya ateis. Saya nggak percaya agama, saya nggak percaya Tuhan. Tapi setelah saya belajar biologi, saya belajar fisika, saya mau nggak mau meyakini Tuhan itu harus ada. Kok bisa begitu? Coba lihat. Ini tes sederhana. Coba angkat tangan kanan. Nah, coba dikepalkan. Nah, ini ukuran jantung Anda. Ini ukuran jantung Anda kan. Jantung kan sekepalan tangan kanan. Nah, sekarang saya mau nanya. Jantung itu berdetak nggak? Berdetaknya bunyinya gimana? Dek dek atau dek dek atau gimana? Dek 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 dek, 2 kali ya, dek dek. Antara dek satu dengan dek yang kecil gitu kan ya. Oke, dek dek. Oke, sekarang ini. Lihat ya. 1 menit jantung itu berdetak kira-kira berapa kali? Gak belajar Ya, biologi. 30 sampai 60 kali lah kira-kira gitu ya. Oke. Kira-kira gitulah. Oke, taruhlah sedetik sekali dia berdetak, taruhlah. Oke, sekarang coba tirukan gerakan jantung. Ini kan jantungnya segini. Oke, dek dek. Dek dek terus dek 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 dek. Oke, sanggup berapa lama tuh? Coba kita lihat. Sanggup berapa lama? Saya jamin 1 menit antum sudah kram ini. Udah merasa kram? Oke, baik, terima kasih. Kenapa Anda kram? Karena ini bukan otot jantung. Ini otot jantung bergerak terus kayak begitu, dek 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 kayak gitu. Itu dari antum lahir sampai sekarang. Saya umur 36 tahun, dia nggak pernah minta berhenti, nggak pernah minta overhaul. Nggak pernah minta cuti lebaran atau cuti hamil apalagi, paham ya? Nah jelas dia berdetak terus. Nah dulu ketika saya masih SMP, saya pernah ditanya sama teman saya, Lik, kenapa kamu bisa hidup? Namanya orang biologi dong, Olimpiade biologi, ya sih gitu kan ya, IPA gitu loh. Sorry ya, anak IPS ya. Nah lalu kemudian saya jelasin secara anak IPA dong, oh karena kita tuh punya jantung masih berdetak. Kan di TV-TV kan begitu kan ya. Kalau misalnya ada teng 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 itu masih hidup. Padahal tit mati, ya kan ya. Karena ada jantung. Lalu kemudian teman saya bilang, "Kenapa jantung itu bisa berdetak?" Saya bilang, "Gini, Bro. Bukan laki-laki. Kita semuanya ada 2 otot secara sederhana. Ada otot lurik namanya. Otot lurik itu kayak ini, bicep. Ini kerjaannya keras, bisa kuat tapi cepat lemas. Oke, bisa keras tapi tidak tahan lama. Paham ya? Ada lagi otot polos. Kayak otot lambung, perut, atau misalnya di sini ada gerak peristaltik namanya. Nah itu ciri-cirinya apa? Dia tahan lama tapi lemah. Pilih mana? Tahan lama tapi lemah atau kuat tapi tidak tahan lama? Nggak tahan lama dan keras gitu kan ya. Oke. Enggak, ini kan otot gitu kan. Dan ini enggak ada. Emang serius banget. Satu pun yang lain. kecuali jantung. Cuma jantung yang punya, dia bisa kerja keras dan tahan lama. Kenapa? Karena dia punya karakteristik otot polos dan otot lurik. Bisa dipahami teman sekalian. Lalu teman saya nanya lagi, setelah saya jawab dengan serumit itu, dia bilang, mayit juga punya otot jantung, tapi kenapa jantungnya nggak berdetak? Di situ saya mikir, iya kenapa ya? Sama kok. Sama-sama kemudian mayit dengan saya sama. Dia punya jantung, saya punya jantung. Cuma dia nggak berdetak, saya berdetak. Kenapa ya? Dari situ kemudian saya cari asal mula kehidupan, saya cari segala macam. Kesimpulannya apa? Mumet kesimpulannya. Kenapa bisa mumet? Coba bayangin. Seorang ahli matematik namanya Roger Penrose, dia pernah bilang, kemungkinan alam semesta terjadi secara kebetulan adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Yang IPS gak usah jawab, gak usah berusaha. Yang IPA aja. 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Berapa kira-kira? Nah itu jawaban anak IPS. Karena dia ngomong hitung. Tapi anak IPA loh. Oh, padahal anak IPA. Oke. Mengelak itu kan. Ternyata permasalahan ini ternyata hanya bisa diselesaikan oleh anak bahasa. Kenapa bisa begitu? Karena 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3 orang bahasa mengatakan jawabannya mudah. More than impossible. Lebih dari tidak mungkin bahwasannya semuanya ini tercipta secara kebetulan. Teori di dunia cuma ada 2. Entah alam semesta terjadi secara kebetulan. Yang kedua, entah alam semesta terjadi secara perhitungan, desain. Desain atau kebetulan. Kalau kebetulan itu nggak mungkin, maka cuma tersisa satu
kemungkinan. Apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Dalam pikiran saya berarti Tuhan pasti ada. Atau Tuhan harus ada. Karena kalau Tuhan gak ada, saya harus menemukan angka ini berapa. Dan saya harus menemukan bagaimana dunia ini tercipta. Dan secara hukum termodinamika pun susah dijelaskan. Kenapa? Coba antum bayangin ya. Coba antum bayangin. Big Bang. Teori yang paling masuk akal. Big Bang. Big Bang itu ledakan kan ya? Pernah gak cerita ada ledakan, setelah meledak dia lebih keren daripada sebelum meledak? Gak ada kan ya? Setelah meledak lebih keren daripada sebelum, nggak ada. Artis ada meledak gitu kan ya. Itu bahasa yang lain lagi. Tapi kalau kita bawa dinamit misalnya, kita meledakkan satu tempat, maka yang setelah terjadi itu nggak mungkin akan lebih bagus. Secara hukum termodinamika, entropi selalu menuju paling besar. Tapi permasalahannya adalah ketika dunia ini dianggap pada entropi yang paling besar, berarti awalnya itu harusnya ada sebuah kondisi awal. Yang kondisi awalnya orang nggak bisa menjelaskan. Coba lihat nih. Katanya kan alam semesta memuai. Pernah lihat balon? Bayangin balon masih kempis, kita kasih titik-titik, kita tiup membesar. Maka titik-titiknya akan satu sama lain akan menjauh. Dunia ini ternyata seiring dengan jalannya waktu. Nah ini editor pasti ngerti nih, ketika di Premiere gitu kan ya. Nah seiring dengan berjalannya waktu itu makin membesar. Maka kalau kita tarik ke belakang, harusnya dia menyusut. Nah maka seluruh ilmuwan sepakat alam semesta ini memuai. Berarti kalau kita tarik waktunya ke belakang, dia menyusut. Sampai pada satu titik mereka bilang adalah integral mendekati nol. Artinya pada satu titik itu ada massa yang tidak terhingga yang dimampatkan dalam volume nol. Paham maksudnya? Ada massa yang tidak. IPS. Sorry IPS. Ada massa yang tidak terhingga dimampatkan dalam volume yang nol. Padahal dalam fisika kita belajar segala sesuatu yang menempati ruang pasti punya massa. Dan segala sesuatu yang punya massa pasti menempati. Kok bisa ada massa tidak terhingga tapi tidak menempati ruang? Lalu meledak jadi kayak gini, nggak masuk akal. Maka apa jawabannya? God does exist. Tuhan pasti. Setelah ngobrol dengan Ustadz Fatih Karim dari ba'da isya sampai subuh waktu itu, maka saya baru tahu ternyata Tuhan itu namanya Allah. Dan ternyata saya baru ngerti Islamlah yang punya satu-satunya jawaban secara memuaskan.